Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak mahasiswa yang ada di rumah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali meskipun secara virtual pada mata kuliah ilmu balaghah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tashbih. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ilmu ma'ani, tepatnya adalah kalam khobar dan kalam insya. Nah, bagaimana ya kalam khobar dan kalam insya? Ikuti video ini sampai selesai. Baik, kita masuk pada pembagian kalam. Ada dua pembagian kalam. Yang pertama adalah kalam khobar dan yang kedua adalah kalam insya. Pengertian dari kalam khobar adalah kalimat yang pembicaranya dapat dikatakan sebagai orang yang benar atau dusta. Bila kalimat itu sesuai dengan kenyataan, maka pembicaranya adalah benar. Namun, bila kalimat itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka pembicaranya adalah dusta. Kemudian jenis kalam yang kedua adalah kalam insya. Pengertian dari kalam insya ini adalah kalimat yang pembicaranya tidak dapat disebut sebagai orang yang benar ataupun orang yang dusta. Nah, yang termasuk jenis dari contoh kalam khobar, perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada kalimat laula Abu Thayyib al-Kindi mamtala'at masami annas mim madhi bani Hamdan. Artinya, seandainya tidak ada Abu Thayyib al-Kindi, maka tidak akan penuh pendengaran manusia dengan pujian terhadap Ibnu Hamdun. Nah, di sini ada seorang ulama, ada seseorang yang bernama Ishaq al-Ghazi yang menceritakan bahwa Abu Thayyib adalah seorang yang menyebarkan keutamaan Ibnu Hamdun. Untuk itu ia berkata, seandainya tidak ada Abu Thayyib, niscaya tidak muncul kemasyhuran. Nah, pernyataan ini bisa disebut sebagai pernyataan yang benar, juga bisa disebut dengan sebagai pernyataan yang salah. Jika benar, maka orang yang berbicara dikatakan benar, namun jika salah, pembicara dikatakan sebagai orang yang dusta, maka ini disebut dengan kalam khobar. Nah, kemudian kalau contoh dari kalam insya, perhatikan lafaz berikut ini. La tatakallam bima la ya'nika wada'il kalam fi katsirin mimma ya'nika hatta tajidalahu maudi'an. Artinya, janganlah kamu berkata sesuatu yang tidak berguna bagimu dan tinggalkanlah berbicara hingga kamu temukan situasi yang tepat untuk berbicara. Nah, sudah kelihatan kan ini kalimat apa? Ini adalah kalimat perintah. Jadi kalimat perintah itu tidak mengandung unsur benar maupun salah, maka disebut dengan kalam insya. Di antara lafaz-lafaz yang bisa menguatkan kalam khobar adalah inna, anna, kosam, lam ibtida, nun taukid, baik nun taukid khafifah dan nun taukid tsaqilah, kemudian huruf tanbih, huruf-huruf zaidah, qad dan amma syartiyah. Contoh, kenapa kalam khobar harus menggunakan penguat? Karena kalam khobar itu bisa dikatakan sebagai ucapannya bisa dikatakan benar, bisa dikatakan salah. Nah, jika mukhatabnya ragu dengan pembicara, maka di sini harus diberi penguat agar mukhatabnya percaya apa yang dibicarakan oleh pembicara. Nah, selanjutnya kalam insya ini terbagi menjadi dua lagi. Ada kalam insya tolabi dan kalam insya ghairu tolabi. Kalam insya tolabi adalah kalimat yang menghendaki terjadinya sesuatu yang belum terjadi pada waktu kalimat itu diucapkan. Nah, kalam jenis ini bisa berupa amr, kata perintah, nahi, kata larangan, istifham, kata tanya, tamanni, harapan, dan nida, seruan. Contoh dari kalam insya tolabi yaitu amr atau kalimat perintah. Berikut ini kalimatnya. Wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Artinya, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf. Jelas ya, ini kalimat perintah. Jadi kalimat perintah itu disebut dengan kalam insya, tapi jenisnya adalah insya tolabi. Kemudian contoh kalam insya tolabi yang lain yaitu kata larangan. Berikut ini kalimatnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Artinya, dan janganlah kau dekati harta-harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Nah, ini juga sudah jelas ya, ini adalah kalimat larangan, maka disebut dengan kalam insya thalabi. Contoh yang ketiga dari kalam insya thalabi adalah istifham. Apa ya istifham itu? Masih ingat kan? Ya, istifham adalah kalimat tanya. Contoh, amushtarin anta ambai', apakah kamu pembeli atau penjual? Nah, di sini disebut dengan kalam insya thalabi karena mengandung pertanyaan atau istifham. Kemudian jenis kalam insya yang kedua adalah kalam insya ghairu thalabi. Pengertiannya adalah kalimat yang tidak menghendaki terjadinya sesuatu. Kalam jenis ini diantaranya adalah ta'ajub, yaitu pujian, kemudian adzam, celaan, qasam, sumpah, kata-kata yang diawali dengan af'alur roja, dan kata-kata yang mengandung akad atau transaksi. Nah, kemudian contoh dari kalam insya ghairu thalabi ini, saya beri contoh yang ta'ajub ya. Perhatikan kalimat berikut. Binafsi tilkal ard ma atyabar rubba wa ma ahsanal mustafa wal mutarabba'ah. Artinya, demi diriku alangkah baiknya bumi yang tinggi itu dan alangkah indahnya sebagai tempat peristirahatan di musim panas dan musim semi. Nah, ini adalah bentuk kalimat ta'ajub. Jadi, alangkah baiknya, alangkah indahnya. Ini disebut dengan kalam insya ghairu thalabi. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, ya ini saya akan beri contoh yang qasam. Perhatikan kalimat berikut. La'amruka ma bil aqli yuktasabul ghina wala biktisabil mali yuktasabul aql. Artinya, demi usiamu, kekayaan itu tidak dapat diperoleh dengan akal, sebagaimana akal pun tidak dapat diperoleh dengan harta. Nah, maksudnya di sini adalah qasamnya ini adalah demi usiamu. Maka karena ini adalah kalimat qasam, dikatakan sebagai kalam insya ghairu thalabi. Baiklah anak-anak, itulah tadi penjelasan dari kalam. Selanjutnya saksikan video berikut ini dan tentukan mana yang termasuk kalam khobar dan kalam insya, dan mana yang termasuk kalam insya thalabi dan kalam insya ghairu thalabi. التنزه ممتع معكما يا جدي ويا جدتي. نعم، لديكما ذكريات في أماكن متعددة وكثير من الحكايات. وجدتكما بارعة في حكاياتها. انظر، أعتقد أن لديها العطر الذي يفضله سعد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أي نوع من العطور تريد؟ هذا من فضلك. ولكنني لم أرى أبي يستخدم هذا العطر من قبل. سنخبرك فيما بعد. كيف حالك يا أم جميل؟ هل صحتك أفضل؟ الحمد لله، أتابع مع الطبيب من وقت لآخر. شكرا جزيلا، تفضلي. ولكن هذا المبلغ كبير أعلم. شكرا لك. أطال الله في عمرك وبارك في صحتك. ما الأمر يا جدي؟ لقد أعطيت البائعة نقودا أكثر من ثمن العطر. وأنا متأكدة أن أبي لم يستخدم هذا العطر من قبل. هذه المرأة تعمل وتتعب ولا تتسول، رغم أنها فقيرة ومريضة، ونحن بهذه الصدقة نساعدها. لم يتصدق جدك عليها بالمال فقط، بل بابتسامة في وجهها أيضا، وبالكلام الطيب الذي قاله لها، ومعاملته لها معاملة حسنة. وهل تجوز الصدقة على الأخت يا جدتي؟ لماذا هذا السؤال؟ لأن فواز يتصدق علي منذ وقت طويل، فهو دائما يبتسم في وجهي ويعاملني بلطف. سلوك رائع يا فواز، وهذا العطر هدية لك، هدية وليست صدقة.
Nah, setelah itu tugas kalian adalah mengerjakan soal di Google Form. Berikut ini linknya. Alhamdulillah sudah selesai pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di video selanjutnya.